Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Inilah 10 negara dengan populasi Tionghoa terbanyak di dunia. Ternyata Indonesia nomor 1. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go! Halo guys, selamat datang channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 negara dengan populasi Tionghoa terbanyak di dunia. Di balik gemerlap kota-kota dunia, ada sebuah komunitas global yang diam-diam menggerakkan roda ekonomi dan mempertahankan tradisi berusia ribuan tahun. Jejak mereka tampak pada pusat dagang, kuliner khas, hingga jaringan bisnis raksasa yang melintasi benua. 10 negara memiliki populasi Tionghoa perantau terbesar, dan masing-masing menyimpan cerita unik tentang perpindahan, perjuangan, dan pengaruh budaya yang terus membentuk dunia modern. Inilah 10 negara dengan populasi Tionghoa terbanyak di dunia. Di peringkat ke-10 ada Vietnam. Hubungan Vietnam dan Tiongkok adalah hubungan benci rindu yang telah berlangsung ribuan tahun. Estimasi populasi Tionghoa di Vietnam yaitu sekitar 1 juta jiwa. Etnis Tionghoa di Vietnam disebut sebagai orang Hoa. Pusat kehidupan orang Hoa adalah di Kolon, distrik 5 di kota Ho Chi Minh. Sebelum Perang Vietnam berakhir, Kolon adalah pusat perdagangan beras dan perdagangan regional yang sangat sibuk. Namun pasca tahun 1975 dan Perang Perbatasan Sino-Vietnam 1979, komunitas ini mengalami masa traumatis. Ratusan ribu orang Hoa melarikan diri sebagai manusia perahu karena persekusi politik. Namun, sejak reformasi ekonomi Doi Moi pada tahun 1986, orang Hoa perlahan bangkit kembali. Kolon kembali berdenyut, kuil-kuil leluhur direstorasi, dan peran mereka sebagai jembatan perdagangan dengan Tiongkok kembali dihargai oleh pemerintah Vietnam. Meski jumlahnya menyusut drastis dibanding era sebelum perang, ketangguhan orang Hoa di Vietnam adalah bukti daya tahan diaspora Tionghoa menghadapi badai politik. Di peringkat ke-9 ada Filipina. Filipina memegang rekor sebagai pemilik Chinatown tertua di dunia, yaitu Binondo, yang didirikan di Manila pada tahun 1594 oleh penjajah Spanyol untuk menampung pedagang Katolik Tionghoa. Estimasi populasi Tionghoa di Filipina yaitu sekitar 1,3 sampai 1,5 juta jiwa. Di Filipina, istilah Sinoy atau Sinong Pinoy merujuk pada mereka yang memiliki darah Tionghoa. Tingkat asimilasi di sini sangat tinggi melalui pernikahan campuran selama ratusan tahun, menciptakan kelas mestizo yang menjadi elit ekonomi dan politik Filipina. Meskipun jumlah mereka yang murni mungkin hanya sekitar 1,5 juta jiwa, namun pengaruh ekonomi Sinoy sangat masif. Konglomerat seperti SM Group, Henry Sai, dan Philippine Airlines, Lusiotan adalah bukti dominasi mereka dalam menggerakkan roda ekonomi kepulauan ini. Di peringkat ke-8 ada Australia. Australia mengalami demam emas pada tahun 1850-an yang menarik ribuan penambang dari Tiongkok Selatan. Saat ini estimasi populasi Tionghoa di Australia sekitar 1,4 sampai 1,5 juta jiwa. Sejarah awal mereka diwarnai oleh kebijakan rasis White Australia Policy yang membatasi imigrasi non-Eropa hingga pertengahan abad ke-20. Namun pasca penghapusan kebijakan tersebut di tahun 1970-an, populasi Tiongkok meledak. Sydney dan Melbourne memiliki komunitas Tionghoa yang sangat besar. Gelombang terbaru didominasi oleh mahasiswa internasional dan profesional muda. Bahasa Mandarin kini menjadi bahasa kedua yang paling banyak digunakan di rumah-rumah Australia setelah bahasa Inggris. Komunitas ini menjembatani hubungan dagang Australia yang sangat besar dengan Tiongkok, terutama dalam ekspor komoditas besi dan batu bara. Di peringkat
7 ada Myanmar. Myanmar memiliki populasi Tionghoa yang sangat signifikan dan unik. Kedekatan geografis, berbatasan langsung dengan Provinsi Yunnan di Tiongkok, membuat migrasi lewat darat sangat mudah terjadi selama berabad-abad. Estimasi populasi Tionghoa di Myanmar yaitu sekitar 1,6 juta jiwa. Di Myanmar, komunitas Tionghoa terbagi menjadi beberapa kelompok menarik. Ada Tionghoa Burma di kota besar seperti Yangon yang mirip dengan rekan-rekan mereka di Asia Tenggara lainnya. Namun ada juga kelompok unik seperti Pantai, yaitu Muslim Tionghoa yang bermigrasi dari Yunan. Dan kelompok Kokang di perbatasan utara yang pada dasarnya adalah etnis Han yang berbicara dialek Mandarin Barat Daya dan memiliki otonomi militer serta politik yang kuat. Meskipun pernah mengalami tekanan di era junta militer yang memaksa banyak dari mereka menyembunyikan identitas dan menggunakan nama Burma, peran mereka dalam ekonomi, terutama perdagangan batu giok, kayu, dan barang impor sangat vital bagi kelangsungan ekonomi Myanmar. Di peringkat ke-6 ada Kanada. Kanada, khususnya di kota Vancouver dan Toronto, telah menjadi rumah kedua bagi jutaan orang Tionghoa. Dengan estimasi populasinya mencapai 1,8 sampai 2 juta jiwa. Gelombang migrasi besar terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an. Didorong oleh ketidakpastian masa depan Hong Kong menjelang penyerahan kembali ke Tiongkok pada tahun 1997. Begitu banyaknya imigran Hong Kong yang membanjiri Vancouver hingga kota ini mendapat julukan Hongkover. Berbeda dengan Amerika Serikat yang sejarahnya diwarnai konflik buruh kasar, migrasi Tionghoa ke Kanada di era modern didominasi oleh kelas menengah atas dan investor kaya. Hal ini mengubah landscape properti dan kuliner Kanada. Di Richmond, British Columbia, Anda bisa menemukan dimsum yang kualitasnya bersaing dengan Hong Kong. Integrasi berjalan mulus di sini, dengan banyak politisi dan tokoh publik Kanada yang berdarah Tionghoa, mencerminkan kebijakan multikulturalisme Kanada yang terbuka. Di peringkat ke-5 ada Singapura. Singapura adalah sebuah anomali. Ini adalah satu-satunya negara berdaulat di luar Tiongkok dan Taiwan di mana etnis Tionghoa merupakan mayoritas mutlak sekitar 74-76% atau sekitar 3,1 juta jiwa. Didirikan sebagai pelabuhan bebas oleh Inggris, Singapura menarik ribuan kuli kontrak dan pedagang yang mencari nasib baik. Di bawah kepemimpinan mendiang Lee Kuan Yew, Singapura bertransformasi dari pelabuhan kumuh menjadi metropolis dunia pertama. Identitas Tionghoa di Singapura unik karena sangat modern namun tetap tradisional. Pemerintah mendorong penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja, namun mewajibkan siswa Tionghoa mempelajari bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu untuk menjaga akar budaya. Hasilnya adalah masyarakat kosmopolitan yang merayakan Imlek dengan disiplin tinggi. Singapura juga berfungsi sebagai otak bagi jaringan bambu di Asia Tenggara, menjadi pusat keuangan di mana para Taipan Tionghoa dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand menyimpan aset dan melakukan transaksi bisnis global. Di peringkat ke-4 ada Amerika Serikat. Amerika Serikat berdiri sebagai destinasi utama impian para imigran. Kisah Tionghoa di Amerika Serikat adalah kisah epik tentang perjuangan melawan diskriminasi menuju puncak kesuksesan. Estimasi populasi Tionghoa di Amerika Serikat mencapai 5,8 juta jiwa. Dimulai pada pertengahan abad ke-19, ribuan buruh dari Taishan Guangdong datang mengejar gunung emas di California dan kemudian membangun jalur kereta api transkontinental yang menyatukan benua Amerika. Setelah melewati masa kelam yaitu Chinese Exclusion Act pada tahun 1882, komunitas ini bangkit menjadi salah satu kelompok imigran paling sukses di Amerika Serikat. Sekarang narasi telah bergeser dari buruh kasar di Chinatown, San Francisco yang bersejarah menjadi para insinyur, ilmuwan, dan CEO di Silicon Valley. Di peringkat ketiga ada Malaysia. Di Malaysia, komunitas Tionghoa membentuk sekitar 22-23% dari populasi, atau sekitar 7 juta jiwa, sebuah proporsi yang sangat signifikan secara politik dan sosial. Orang Tionghoa Malaysia dikenal sangat gigih mempertahankan budaya leluhur. Mereka adalah satu-satunya komunitas di luar Tiongkok
Taiwan dan Hong Kong yang memiliki sistem pendidikan berbahasa Mandarin yang lengkap dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi swasta. Di kota-kota seperti Penang dan Kuala Lumpur, dialek Hokkien dan Kanton masih terdengar nyaring di pasar-pasar basah dan kedai kopi. Khususnya di Penang adalah permata budaya peranakan, sebuah subkultur aristokrat yang lahir dari pernikahan pedagang Tionghoa awal dengan wanita lokal. Secara modern, Tionghoa Malaysia juga dikenal sebagai tulang punggung ekonomi negara, menguasai sektor perdagangan, timah dan perkebunan sejak era kolonial Inggris. Di peringkat kedua ada Thailand. Jika Anda berjalan di jalanan Bangkok, Anda mungkin sulit membedakan mana penduduk asli Thai dan mana yang berdarah Tionghoa. Ini karena Thailand adalah contoh keberhasilan asimilasi yang paling sukses di dunia. Di sini, menjadi Tionghoa dan menjadi Thai bukanlah dua identitas yang bertentangan. Populasi Tionghoa di Thailand diperkirakan mencapai 7 hingga 10 juta jiwa. Sejarah mencatat bahwa Raja Thaksin yang Agung, salah satu pahlawan terbesar Thailand, memiliki darah Tionghoa. Komunitas Sino-Tai sangat dominan dalam sektor bisnis dan perbankan negara ini. Banyak orang Thailand modern memiliki setidaknya kakek dan nenek yang berasal dari Zhuangzhou, Tiongkok, kelompok dialek yang mendominasi migrasi ke Siam. Mereka telah mengadopsi nama Thailand, memeluk agama Buddha Theravada, dan bersumpah setia pada Raja Thailand. Di peringkat pertama ada Indonesia. Tidak ada negara lain yang memiliki populasi etnis Tionghoa sebesar Indonesia, yaitu estimasi populasi sekitar 11,2 juta jiwa. Sejarah kedatangan mereka di Nusantara jauh lebih tua daripada konsep negara Indonesia itu sendiri. Sejak masa Laksamana Singhi atau Cheng Ho menjejakkan kaki di Semarang dan Palembang pada abad ke-15, interaksi budaya telah terjalin. Di Indonesia, narasi Tionghoa adalah kisah tentang asimilasi yang mendalam. Berbeda dengan negara lain, di mana komunitasnya mungkin tetap eksklusif. Tionghoa Indonesia telah melebur secara unik. Etnis Tionghoa di Indonesia telah melalui pasang surut sejarah yang dramatis. Dari era kolonial Belanda yang memisahkan kelas masyarakat, hingga era reformasi yang membuka kembali keran kebebasan berekspresi budaya seperti perayaan Imlek yang kini menjadi hari libur nasional. Sekarang, Tionghoa Indonesia adalah bagian integral dari mozaik Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara dalam bahasa Indonesia, Jawa, Sunda ataupun Melayu, dan memiliki nama-nama yang terdengar sangat lokal. Itulah 10 negara dengan populasi Tionghoa terbanyak di dunia. Melihat perjalanan diaspora Tionghoa di 10 negara ini, jelas bahwa perpindahan bukan sekadar kisah tentang menetap di tempat baru, tetapi tentang membangun pengaruh dan melintasi batas budaya dan ekonomi. Dari pusat bisnis hingga warisan kuliner, jejak mereka terus berkembang. Kisah ini masih jauh dari selesai, dan dunia mungkin akan kembali terkejut oleh bagaimana komunitas ini membentuk masa depan global. Sampai jumpa. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi komunitas ataupun populasi Tionghoa gitu ya, ada di yang di luar daripada China dan juga inilah gitu kan, Taiwan gitu, ada di Indonesia, di Malaysia, Thailand, Amerika pun ada, Australia, di mana lagi tuh, di Filipina gitu kan. Tapi ya orang Tionghoa ini kan memang rajin gitu ya, memang rajin. Kalau kita tengok pun kebanyakannya itu memang sangat sukses gitu, apalagi dalam apa tuh bisnis gitu ya. Dalam bisnis tuh banyak yang sukses, banyak juga yang berjaya gitu. Jadi ada pelajaran lah gitu kan yang boleh diambil dari ketekunan orang Tionghoa, tidak putus asa gitu ya, sampai berjaya, sampai sukses gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.